Oke, udah. Ayo, let's go in. Pulang lagi ya. Ayo, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan dari perusahaan Bank Sinarmas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Asmi. Nama saya Rio Ali Ahmadi. Nama saya Riko Adiguna Santosa. Berikut data yang dapat kami paparkan berupa kas, piutang usaha, persediaan, aset lancar, aset tidak lancar, total hutang, modal saham, jumlah saham beredar, total modal, biaya-biaya, beban bunga, laba beserta pajak, dan laba bersih tahun berjalan atau earning after tax. Dan berikut paparan interpretasi analisa tingkat pertumbuhan atau growth. 1. Pertumbuhan atau growth total aset. PT Bank Sinarmas mengalami pertumbuhan total aset yang cukup konsisten selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, total aset perusahaan tercatat sebesar 2.915 triliun. Tahun 2022, aset turun menjadi 2.717 atau minus 6,79%. Dan tahun 2023 naik signifikan menjadi 2.776 triliun atau 2,18% pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan investasi secara konsisten. Selanjutnya, Kedua, pertumbuhan growth total liabilities atau utang. Liabilities atau kewajiban Bank Sinarmas juga mengalami peningkatan, namun tetap terkendali. Pada tahun 2021, total liabilitas tercatat sebesar 769 miliar di tahun 2022. Naik signifikan menjadi 926 miliar atau 20,38%, dan pada 2023 turun menjadi 873 miliar. Turun signifikan sebesar minus 5,76%. Naik turun ini sebagian besar didorong oleh aktivitas investasi. Tiga, pertumbuhan atau growth penjualan. Kinerja pendapatan Bank Sinarmas mengalami tren positif 2 tahun berturut-turut sebelum sedikit terkoreksi. Tahun 2021 mencatatkan penjualan sebesar 6.658 triliun. Kemudian sempat turun di tahun 2022 menjadi 6.591 triliun atau minus 1,01%. Namun pada tahun 2023 menjadi peningkatan signifikan menjadi Rp 7.065 atau 7,19%. Kenaikan ini disebabkan oleh efektivitas operasional bank dalam mengelola biaya dan lain-lain. Meskipun di tahun sebelumnya sempat terjadi koreksi, meskipun begitu tren jangka menengah tetap mencerminkan pertumbuhan yang tangguh. 4. Pertumbuhan atau growth laba bersih. Laba bersih perusahaan mencerminkan volatilitas yang wajar dalam iklim usaha yang kompetitif. Pada tahun 2021, laba bersih mencapai 2.171 triliun. Di tahun 2022 naik menjadi 2.346 triliun, mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 7,84%. Naik lagi di tahun 2023 ke 2.906 triliun atau 23,83%.
Kenaikan ini mencerminkan profitabilitas yang sehat, baik digunakan sebagai acuan jangka panjang dalam keputusan berinvestasi. Slide selanjutnya. Berikut Selanjutnya, interpretasi analisa rasio. Pertama, rasio likuiditas. Liquidity ratio. Current ratio setiap Rp1 utang lancar dijamin aset lancar Rp1,68. Asset test quick ratio. Setiap Rp1 utang lancar dijamin quick asset 1,68 rasio. 1,68 rupiah. Cash rasio. Setiap Rp1 utang lancar dijamin kas 0,96 rupiah. Work capital to total asset ratio. Modal kerja setara 0,10 kali total aset. 2. Rasio solvabilitas atau solvability ratio. Debt to equity ratio 0,10 rupiah utang dijamin oleh setiap Rp1 ekuitas. Struktur modal tergolong aman. Debt to asset ratio 0,31 rupiah total aset dibiayai utang, masih dalam batas wajar meski meningkat. Long term debt to equity ratio 0,13 rupiah utang jangka panjang terhadap Rp1 ekuitas. Risiko jangka panjang sangat rendah. Times interest earned ratio enggak ada. selanjutnya rasio aktivitas atau activity ratio. Total asset turnover ratio atau TATR. Aset diputar 2,42 kali menghasilkan penjualan. Efisiensi penggunaan aset sangat baik. Selanjutnya receivable turnover atau RTR. Piutang ditagih 21,46 kali dalam setahun. Pengelolaan piutang sangat efisien. Selanjutnya average collection period. Penagihan piutang rata-rata 16,79 hari. Arus kas cepat masuk. Selanjutnya average asset turnover atau ATO. Aset perusahaan digunakan rata-rata 2,44 kali untuk mendukung pendapatan atau penjualan tahunan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Profitability ratio atau rasio rentabilitas. Gross profit margin. Itu min kalau profit margin ratio 0,43 rupiah. Laba usaha dari tiap Rp1 penjualan meningkat di 2022, turun di 2023. Selanjutnya net profit margin. Laba bersih 0,40 rupiah per Rp1 penjualan. Menurun di 2023 karena penurunan laba dan peningkatan beban. Return on total asset. Setiap Rp1 aset menghasilkan 0,57 rupiah laba bersih. Tingkat pengembalian atas penggunaan aset cukup baik. Return on equity. Setiap Rp1 ekuitas menghasilkan 0,83 rupiah laba bersih. Profitabilitas pemegang saham cukup wajar. Return on total investment 0,89 rupiah laba bersih dari tiap Rp1 investasi total selalu naik tiap tahunnya tertinggi di 2023.
earning per share. Laba per saham sekitar Rp126,88, menunjukkan nilai real yang diterima pemegang saham. 5. Rasio pasar atau market ratio. Price earning ratio. Investor bersedia membayar Rp6,83 untuk setiap satu laba yang dihasilkan, mengindikasikan bahwa saham undervalue. Dividend yield nggak ada. Dividend payout ratio nggak ada. Price to book value rasio sebesar 1,95, berarti harga pasar saham tersebut hampir 2 kali lipat nilai aset bersih perusahaan. Adanya nilai aset berwujud bentar deh, kok sampai sini doang? Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya Muhammad Rizal Lasmi. Saya Eko Diguna Santosa. Saya Riali Ahmadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.